Rencana digelarnya Munas Partai Golkar pada Maret mendatang hingga kini belum terdengar gaungnya. Persiapan khusus untuk pelaksanaan hajatan, pengambilan keputusan tertinggi Partai Beringin ini belum terdengar oleh masyarakat. Penunjukan steering committee serta organizing committee dalam kepanitiaan tentu sangat penting karena nantinya Munas akan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang krusial termasuk mekanisme pemilihan ketua umum. Sejauh mana keseriusan Partai Golkar dalam menggelar Munas ini? Bukankah Munas menjadi banyak harapan dari banyak pihak sebagai sarana mengakhiri dualisme kepengurusan Golkar selama ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio politikus senior Partai Golkar Hajrianto Tohari, Ketua DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan pengamat politik yang juga Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya akan tanya ke Pak Erlangga terlebih dahulu sebagai salah satu orang yang digadang-gadangkan sebagai calon ketua umum ini. Munas jadi atau tidak sebenarnya? Munas insya Allah jadi. Kapan rencananya? Rencananya besok itu kita ada rapat harian DPP Partai Golkar yang menentukan mengenai jadwal, kemudian kepanitiaan dan rencana kota di mana Munas itu dilangsungkan, dan kemudian dilanjutkan oleh hari Rabu rapat pleno untuk mengambil keputusan terhadap Munas itu sendiri. Kabarnya direncanakan bulan Maret. Nah, dengan waktu yang dekat ini dengan akhir Februari, apakah kira-kira Anda melihat siap panitiaan ini akan dibentuk pada saatnya? Kalau teman-teman di Golkar, kalau untuk bikin Munas, Rapimnas itu seminggu juga cukup. Nah, persoalannya kan sebetulnya apakah waktu dari rapat DPP sampai Munas itu akan cukup untuk kandidat-kandidat melakukan sosialisasi. Memang ada sebagian kandidat yang sudah sosialisasi walaupun tanggal-tanggal ataupun jadwal Munasnya belum diputuskan dalam rapat pleno. Ini terjadi mungkin yang namanya asimetri informasi. Jadi ada satu pihak yang sudah tahu kapan Munasnya, kapan jadwalnya, tanggalnya dan sebagainya, bahkan sudah dalam tanda petik bekerja untuk memenuhi persyaratan yang nanti akan ditentukan oleh panitia mendatang. Oke, baik. Saya ke Pak Hajrianto terlebih dahulu. Ini kemarin dalam suatu diskusi Anda mengatakan bahwa dengan melihat kondisi saat ini, waktu yang dekat, belum ada namanya organizing committee, steering committee. Ini kira-kira menurut Anda akan benar-benar terjadi tidak sih Munas ini dan benar-benar mewakili kepentingan seluruh pihak yang selama ini bersengketa? Ya, ada kesenjangan antara harapan, ya, ekspektasi dengan kenyataan. Harapan kita Munas atau Munaslup ini benar-benar akan terjadi dan akan berlangsung. Karena Munas ini menjadi satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar ini. Dan tidak ada jalan lain kecuali forum politik ini yang ditempuh. Jadi Anda melihat ini penting sekali untuk penting dilaksanakan. sekali, penting strategis, dan itu menjadi harapan dari banyak pihak. Dan karena itu kita yang menginginkan penyelesaian melalui Munas ini memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Abu Rizal Bakri, atas kelegowoannya untuk menerima tuntutan Munas. Hanya tadi saya mengatakan ada kesenjangan dengan kenyataan karena sampai hari ini itu belum ada pembentukan kepanitiaan, baik panitia penyelenggara, panitia pengarah atau steering committee maupun organizing committee. Ada dugaan seperti apa yang dikatakan Pak Erlangga tadi, kan dugaan, perkiraan bahwa besok dalam rapat harian itu akan dibahas soal itu dan kemudian dikukuhkan dalam rapat pleno. Tetapi kan kita masih menunggu besok bagaimana, apakah betul-betul dijawab. Oleh karena steering committee terutama itu kan posisinya sangat penting, sentral dan strategis. Dia harus menyiapkan banyak hal banyak hal yang harus dilakukan, membuat materi Munaslup berisi rancangan-rancangan,
bukan hanya 1-2, tetapi cukup banyak rancangan-rancangan yang harus dibuat. Dan itu tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Tadi katanya seminggu pun Saya rasa tidak, itu kalau normal ya, dalam pengertian tidak ada masalah apa-apa, mungkin rancangan tata tertib, rancangan program kerja, lalu rancangan-rancangan keputusan organisasi yang selama ini menjadi benih-benih perpecahan, kan harus dibenahi sehingga betul-betul Munas ini Munas yang berkualitas. Pemerintah sendiri sebagai representasi dari negara, jelas dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM itu bahwa Munas ini harus menjadi Munas yang berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan. 3 kata kunci yang saya sebut sebagai trisula bagi penyelesaian Partai Golkar ini harus dielaborasi dan dirinci dengan baik sehingga nanti setelah Munas berlangsung tidak ada yang berteriak-teriak lagi bahwa Munas ini tidak demokratis, tidak rekonsiliatif, dan tidak berkeadilan sehingga dijadikan dalih untuk konflik yang baru lagi. Dan karena itu ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan steering komite itu bertanggung jawab betul. Saya sanksi dalam waktu 1 minggu itu bisa mengelaborasi tutorial ini kata-kata kunci ya yang ada di situ. Karena itu perlu waktu yang jelas. Kalau menurut Anda tadi Anda mempertanyakan kesiapan dalam waktu seminggu. Nah berarti kalau menurut Anda yang idealnya itu berapa lama harusnya? Jika besok benar, besok itu rapat harian dan hari berikutnya rapat pleno sudah memutuskan kepanitiaan itu baik SC maupun OC, saya rasa paling cepat itu 1 bulan. 1 bulan. Itu karena dia mulai bekerja dan membuat rancangan-rancangan yang relatif baru ini. Rancangan-rancangan yang relatif baru. Ada yang lama, oke, itu mungkin semacam copy paste lah dari rancangan-rancangan yang dulu. Tetapi untuk 3 kata kunci yang harus dilakukan itu, karena saya khawatir nanti kalau tidak berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, misalnya Pak Erlangga yang menang, nanti yang kalah akan menggugat lagi dengan dalih itu, dan karena itu ini harus ditutup rapat supaya betul-betul memuaskan semua pihak. Silakan Pak Erlangga. Ya, memang persiapan ini perlu waktu yang panjang, normal ya. Kalau tidak normal artinya kalau dipaksakan seminggu sih pasti siap. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Munas ini untuk menyelesaikan persoalan Golkar ke depan, waktu yang disampaikan Pak Hajrianto 1 bulan juga tidak cukup. Karena persoalannya adalah unsur keadilan itu adalah mengembalikan ketua-ketua DPD 1 dan ketua-ketua DPD 2 yang diberhentikan. Sehingga pasca Munas Bali itu ada beberapa ketua DPD 1 diberhentikan. Kemudian kalau kita turun ke bawah, DPD 2 demikian pula. Sehingga apabila teman-teman yang tadinya menjadi ketua DPD 1 atau ketua DPD 2 tidak terakomodasi dalam kepesertaan Munas, ini merupakan benih-benih yang akan menimbulkan keributan. Karena benih-benih ini pasti akan hadir. Karena kader Golkar biar bagaimanapun akan hadir. Contoh misalnya Aceh, itu kan ketuanya diganti. Kita bicara Sulawesi Barat. Kemudian kita bicara di Jawa Timur, kita bicara Kalimantan Tengah. Jadi memang banyak, kalau kita list itu banyak sekali. Nah, justru karena banyak itu tadi dipertanyakan, apakah jadi cukup kalau dengan kita waktu 1 minggu saja? Nah ini kembali, memang DPP membuat suatu tanda petik moratorium musda, tetapi moratorium musda ini ambigu. Contohnya di Jawa Barat, teman-teman mempunyai aspirasi untuk melakukan musda, tetapi walaupun 2/3 dari DPD 2 sudah siap musda, tetapi DPP menyatakan tidak ada musda. Tetapi berbeda dengan di Jawa Timur. Di Jawa Timur diadakan musda. Sehingga kesepakatan untuk yang mana yang musda, yang mana yang tidak musda, ini masih syarat terhadap kepentingan. Nah, syarat kepentingan inilah kalau kita lihat mungkin mereka kandidat yang sudah turun itu adalah kandidat yang dalam tanda petik dalam
kepengurusan Munas Bali. Oke. Nah, kandidat yang lain tentunya masih menunggu kapan Munas dan sebagainya itu. Iya, oke. Kita ya silakan. Ada mau komentar balik nggak nih kalau tadi komentar? Justru itu apa yang ditambahkan oleh Pak Airlangga Hartarto tadi membuktikan apa yang saya khawatirkan itu benar. Bahkan saya tadi belum masuk pada kontroversi menyangkut pemilik suara. Ini kan juga harus diselesaikan dan itu adalah tugas dari steering committee untuk menuntaskan persoalan siapa nanti yang berhak hadir dalam Munas dan kemudian berhak memberikan suara. Karena seperti saya sering katakan di berbagai kesempatan, oleh karena konflik itu sudah merembes ya, sudah eskalatif dan eksesif gitu sampai ke tingkat DPD. Beda dengan dulu ketika konflik masih di tingkat DPP saja, artinya masih bersifat elit. Nah, sekarang sudah masuk ke DPD dan karena itu harus diselesaikan karena sebuah Munas yang dimaksudkan untuk menjadi pintu gerbang bagi sebuah rekonsiliasi harus seminimal mungkin menghilangkan kontroversi-kontroversi di arena Munas itu sendiri. Sehingga betul-betul salah satu tuntutan dari negara, dari pemerintah atau rekonsiliatif itu betul-betul akan terwujud. Oke, saya ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Anda melihatnya dengan dinamika seperti ini, apakah benar-benar ini bisa terwujud satu Munas yang tadi dikatakan oleh Pak Hajrianto bahwa ini harus rekonsiliatif, demokratis, dan bisa mewakili semua kepentingan dan adil? Tergantung ya menurut saya. Kalau misalnya bicara Golkar sebagai partai paling mapan, paling besar, 1 minggu saya setuju. Kalau menyiapkan teknis saja, menyiapkan di mana gedungnya itu kaliber Golkar selesai, 3 hari pun selesai. Tetapi ya, itu organizing committee. Iya, OC kan berarti yang SK-nya yang penting. Karena itu ada 3 titik krusial sebenarnya yang menjadi penting bagi Golkar untuk melihat bagaimana prospek Munaslup ini. Satu, bagaimana kepanitiaannya, mereka menyelesaikan soal kepanitiaan tadi. Apakah equal, apakah berkeadilan tadi, apakah orang netral isinya, atau ada kesepakatan kedua kubu terakomodir di sana, atau hanya ada salah satu kubu yang dominan. Kalau hanya salah satu kubu, pasti sulit akan tercapai ke sana. Yang kedua, titik krusial yang kedua adalah aturan main, tatib. Karena ini akan bergantung apakah nanti Golkar akan bertransformasi memberi kebaruan bahwa terpilih ketua umum ada pertarungan soal politik gagasan misalnya, soal rekam jejak, bukan transaksional lah, itu juga menentukan. Dan satu lagi adalah soal ini ya, soal verifikasi kepesertaan. Itu juga penting. Masih agak panjang memang jalannya, butuh waktu, saya setuju untuk arah ke sana. Kalau 1 minggu nggak mungkin. Kecuali yang teknis tadi. Kalau teknis Golkar bisa dalam kondisi normal. Tapi kalau kondisi seperti ini 3 ini menurut saya 1 bulan pun terlalu pendek. Sekarang kondisinya abnormal begitu ya, Betul. tidak biasa dan tugasnya banyak sekali. Baik, kita akan kembali membahas tentang ini. Kami akan kembali usaha jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami.